Shalom, perkenalkan nama saya Yerson Ligra Lembu. Saya adalah mahasiswa dari STT Miss William Carey dengan program studi pendidikan agama Kristen. Saat ini saya akan menyampaikan materi spiritualitas Kristen yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah spiritualitas Kristen. Spiritualitas Kristen dalam konteks kekristenan adalah hubungan yang benar antara seseorang dengan Allah atau dengan Tuhan dan dengan sesama manusia atau dengan ciptaan lainnya. Praktik dari spiritualitas Kristen ini bisa dikatakan berbeda atau dirasakan berbeda dari praktik keagamaan biasa karena dalam konteks ini mengacu pada pengalaman pribadi seseorang, apa yang dia rasakan, kapan dan bagaimana dia merasakan hadirat Tuhan tersebut. Dan hadirat itu atau pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan itu bisa dilakukan dengan cara yang berbeda-beda atau bisa dengan media yang berbeda-beda. Contohnya saat ini mendengarkan lagu-lagu rohani, kemudian membaca Alkitab, meditasi, kemudian doa pribadi, dan banyak hal-hal pribadi yang bisa menghubungkan atau membangun spiritualitas Kristen individu kepada Tuhan. Jadi spiritualitas Kristen ini tidak terikat dengan praktik keagamaan biasa. Beberapa bentuk meditasi yang bisa dilakukan untuk membangun spiritualitas Kristen. Pertama, meditasi Alkitab, yaitu meditasi atau praktek merenungkan firman Tuhan secara mendalam dan penuh perhatian untuk memahami, meresapi, dan menghayati makna dari ayat-ayat Alkitab. Kemudian meditasi kontemplatif. Meditasi kontemplatif ini adalah meditasi yang merupakan bentuk doa hening, yaitu dengan seseorang duduk diam di hadirat Tuhan, membuka hati merasakan hadirat Tuhan, dan dengan pikiran tenang tanpa banyak kata-kata atau pikiran analitis. Kemudian meditasi melalui musik atau nyanyian, yaitu meditasi yang dilakukan dengan menggunakan sarana seperti musik-musik rohani atau lagu-lagu rohani untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan yang membangun spiritualitasnya. Kemudian meditasi dengan doa, salah satu meditasi yang paling umum dalam spiritualitas Kristen. Ini berarti kita merenungkan dan berdoa secara mendalam, tidak hanya dengan kata-kata tetapi dengan hati yang tenang di hadapan Tuhan. Kemudian meditasi dengan alam, yaitu meditasi yang dilakukan untuk merenungi dan mengalami Tuhan melalui ciptaannya, menikmati ciptaan Tuhan dan menyembah Tuhan dan bersyukur atas ciptaan Tuhan yang telah Tuhan ciptakan untuk setiap kita. Kemudian adalah meditasi visualisasi. Meditasi visualisasi ini adalah meditasi dalam praktiknya dengan membayangkan secara situasi atau berusaha masuk di dalam setiap situasi yang sedang ada di dalam cerita-cerita seperti dalam cerita Alkitab. Kemudian berusaha masuk secara emosi. Jadi dengan meditasi visualisasi ini seseorang bisa benar-benar merasakan sebuah peristiwa yang ada di dalam cerita Alkitab. Contohnya adalah cerita kelahiran Tuhan Yesus sampai pada penyaliban. Yang terakhir adalah meditasi berbasis jurnal. Meditasi berbasis jurnal atau buku ini dalam spiritualitas Kristen adalah praktik merenungkan secara mendalam dan menuliskan hal-hal yang direnungi yang berdasarkan pada bacaan Alkitab, buku rohani, atau pengalaman pribadi untuk memahami karya Tuhan dalam hidup dan memperkuat hubungan pribadi dengan Tuhan. Beberapa doa yang mempengaruhi hubungan seseorang kepada Tuhan, yaitu salah satunya yang pertama yaitu doa penyembahan, kemudian doa syukur, doa syafaat, doa pribadi, dan doa kontemplatif. Ada beberapa ayat yang berpengaruh pada pembentukan spiritualitas Kristen. Salah satunya yaitu Matius 22 ayat 33
yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal ini sangat berpengaruh karena ayat ini merangkum inti ajaran Yesus Kristus tentang kasih kepada Allah dan sesama. Ini menjadi fondasi dalam etika Kristen, spiritualitas Kristen, dan praktik kehidupan sebagai orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu Galatia 5 ayat 22, yaitu tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ayat ini sangat berpengaruh juga karena ini adalah indikator pertumbuhan rohani seseorang. Kemudian yaitu Roma 12 ayat 1-2 yang berbunyi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hal ini juga merupakan ayat yang berpengaruh karena mengajak hidup yang total bagi Allah. Tidak hanya secara spiritualitas, tetapi juga secara jasmani dan sosial. Ayat ini banyak dijadikan sebagai dasar dalam transformasi hidup dan pembentukan karakter Kristen. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan gereja dalam memperkuat spiritualitas individu. Yang saya ambil contohnya di sini adalah gereja harus bisa menjadi wadah yang bisa dipercaya bagi setiap individu. Di era sekarang ini tak jarang setiap orang merasa enggan menyampaikan keluhan, merasa enggan menyampaikan pergumulan pribadi yang mungkin merupakan salah satu hal yang bisa menghambat hubungan spiritualitasnya dengan Tuhan. Karena gereja tidak dapat dipercaya. Hal yang seharusnya rahasia yang hanya disampaikan secara pribadi kepada pendeta atau kepada penatua yang ada di gereja atau kepada pelayan-pelayan gereja untuk didoakan secara pribadi, kemudian bisa tersebar kepada setiap jemaat yang ada di gereja itu. Jadi hal ini membuat orang-orang mengalami krisis kepercayaan kepada gereja. Dan hal ini sangat berpengaruh yang membuat orang-orang atau individu yang berada di dalam gereja kemudian meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan setiap komunitas yang ada di dalam gereja tersebut. Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam menjaga spiritualitas Kristen di era modern ini adalah materialisme dan pengejaran akan kenyamanan hidup. Di era modern ini kebanyakan orang berfokus dalam mengejar karir, kemudian mengejar harta, mengejar kekayaan, kenyamanan hidup yang bahkan dapat menggantikan posisi Tuhan sebagai pusat hidup. Apa solusi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan pribadi untuk bisa terhindar dari tantangan berikut? Salah satunya adalah melatih diri untuk hidup sederhana dan selalu bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan, percayakan kepada setiap kita. Kemudian praktekkan memberi dan melayani untuk melawan egoisme dan cinta uang. Kemudian ingatkan diri bahwa kekayaan sejati adalah relasi dengan Tuhan, bukan dari harta, bukan dari kekayaan. Bahkan kenyamanan hidup bisa didapatkan melalui kedekatan dengan Tuhan. Jadi menjaga spiritualitas Kristen di era modern memang membutuhkan kesadaran, disiplin, dan komunitas tentunya. Karena di era sekarang dunia akan selalu menarik kita jauh dari Tuhan. Tetapi dengan kasih karunia dan komitmen kita bisa hidup tetap berakar dalam Kristus. Jadi demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salam sejahtera dan shalom. Terima kasih.